Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan poin pertama SKU yang telah dijelaskan oleh Kakak Ambalan kepada saya dan teman-teman saya. Poin pertama yaitu dapat menjelaskan makna rukun iman dan rukun Islam. Rukun iman sendiri adalah suatu perkara yang wajib diimani oleh kaum muslimin atau orang Islam. Rukun iman sendiri memiliki 5 karakter, yaitu diyakini dalam hati, diucapkan secara lisan, diamalkan dengan perbuatan, dan dapat berkurang dan bertambah. Dapat bertambah jika seseorang melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah, dan begitu pula sebaliknya, jika ia melakukan hal-hal yang dilarang Allah, maka imannya akan berkurang. Poin rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Seorang muslim tidak akan dianggap muslim jika ia tidak percaya adanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Ada 10 malaikat yang wajib kita imani atau kita percayai. Sedangkan jumlah keseluruhannya lebih dari 10. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah, yaitu kitab yang pertama adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, yang ketiga kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, dan yang terakhir kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Yang keempat adalah iman kepada Rasul dan Nabi Allah. Ada 25 jumlah Rasul dan Nabi yang wajib kita percayai, sedangkan jumlah keseluruhannya banyak namun tidak wajib kita imani atau kita percayai. Yang kelima adalah iman kepada hari kiamat, yaitu mempercayai bahwa suatu hari akan datang hari kiamat sebagai hari akhir. Yang keenam, iman kepada qadar dan qadir Allah, yaitu mempercayai bahwa Allah telah menetapkan takdir baik dan buruk kepada masing-masing umatnya. Sedangkan rukun Islam sendiri adalah suatu pondasi pokok yang harus dilaksanakan oleh orang Islam. Yang pertama, membaca 2 kalimat syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga membayar zakat, yang keempat berpuasa, yang kelima pergi haji bila mampu. Lalu poin yang kedua adalah mampu menjelaskan makna sholat berjamaah dan mampu mendirikan sholat sunnah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara suatu kelompok yang dipimpin oleh seorang imam dan orang yang mengikuti gerakan imam dinamakan makmum. Sementara makmum yang tertinggal gerakan imam dinamakan makmum masbuk. Sholat sunnah itu sendiri di antara lain sholat duha, sholat tahajud, dan berbagai macam lainnya. Poin yang ketiga yaitu tahu tata cara merawat mayit atau jenazah. Yang harus kita lakukan pertama adalah memandikannya dan membuang semua kotoran-kotoran yang ada pada jenazah. Lalu mengkafani. Kain yang dibutuhkan seorang jenazah laki-laki adalah 3 lembar, sedangkan kain yang dibutuhkan oleh jenazah perempuan adalah 5. Mengkafaninya dan menutup semua lubang-lubangnya. Lalu selanjutnya adalah menyolatkan mayit. Posisi imam jika yang disolatkan adalah jenazah laki-laki, maka akan di samping kepalanya, sedangkan jika yang disolati adalah jenazah perempuan, posisi imam ada di bagian belakang perutnya. Lalu mengkuburkannya seperti biasa secara layak. Lalu poin selanjutnya dapat membaca doa ijab kabul zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an uhrizal zakatal fitri an nafsin faradulillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan zakat untuk diri sendiri, fardu karena Allah Ta'ala. Poin terakhir adalah dapat menghafal minimal 1 hadis dan menjelaskan hadis tersebut. Salah satu contoh hadis tentang mengenai manusia yang berkewajiban menjaga alam. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahil ardi maitatan fahiya lahu." Rawahul Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Barang siapa yang menghidupkan bumi yang telah mati, maka bumi itu akan menjadi miliknya." Maksudnya, jika ada seseorang yang merawat bumi, yang mampu melestarikan bumi, maka bagian bumi yang telah dirawatnya adalah menjadi miliknya. Maksud menjadi miliknya adalah bumi itu bisa memberikan manfaat bagi orang yang merawatnya, sedangkan pemilik aslinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arina Rizkana dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan poin 1 pada SKU, yaitu tentang keagamaan. Rukun iman. Rukun iman adalah suatu perkara yang harus diimani oleh umat Islam, yaitu ada 6 perkara. Yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Iman itu diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan oleh perbuatan. Rukun Islam. Rukun Islam adalah suatu perkara yang menjadi fondasi bagi umat Islam, yaitu ada 5: syahadat, sholat, puasa, zakat, dan naik haji bila mampu. Selanjutnya, sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah jika dilakukan akan mendapatkan pahala 27 kali lipat daripada sholat sendiri. Puasa adalah menahan diri dari makan dan minum, serta segala perbuatan yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Tata cara merawat jenazah. Sebagai umat Islam, kita wajib memandikan jenazah, mengkafani jenazah, mensholatkan jenazah, dan menguburkan jenazah. Dapat menjelaskan hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahya ardon mayyitatan fahiya lahu." Artinya, barang siapa yang menghidupkan bumi yang mati, maka bumi itu menjadi miliknya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan materi dari yang sudah diberikan dari Dea Ambalan. Yang pertama yang berjudul tata cara memandikan jenazah. Di sini ada beberapa sih sebenarnya, ada belasan tata cara sebenarnya. Ya, sini saya akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, meletakkan jenazah dengan kepala agak tinggi di tempat yang disediakan. Yang kedua, yang memandikan jenazah hendaklah memakai sarung tangan. 3. Ambil kain penutup dari jenazah dan ganti dengan kain yang basahan agar auratnya tidak terlihat. 4. Setelah itu bersihkan giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiak, celah jari tangan dan kaki serta rambutnya. 5. Bersihkan kotoran jenazah baik yang keluar dari depan maupun dari belakang terlebih dahulu. Caranya, tekan perutnya perlahan-lahan agar apa yang di dalamnya keluar. 6. Siram atau basuh seluruh anggota tubuh jenazah dengan air sabun. 7. Kemudian siram dengan air yang bersih sambil berniat sesuai jenis kelamin jenazah. Niat memandikan jenazah. Untuk yang perempuan, nawaitu husla adaan hadhil mayyiti lillahi ta'ala. Dan untuk yang cowok, nawaitul husla adaan hazal mayyiti lillahi ta'ala. Yang kedelapan, yang kedelapan, siram atau basuh dari kepala hingga ujung kaki dengan air bersih. Siram sebelah kanan dan kiri masing-masing 3 kali. 9. Memiringkan jenazah ke kiri, basuh bagian lambung kanan sebelah belakang. 3 dari 7 halaman cara memandi jenazah. Selanjutnya, yang ke-10, memiringkan jenazah ke kanan, basuh bagian lambung kirinya sebelah kanan sebelah belakang. Siram lagi dengan air bersih dari kepala hingga ujung kaki. Yang ke-12, siram dengan air kapur baru
Lalu jenazah kemudian diwudukan seperti orang yang berwudu sebelum sholat. 14. Perlakukan jenazah dengan lembut saat membalikan dan menggosok anggota tubuh. 15. Jika keluar dari jenazah itu najis setelah dimandikan dan mengenai badannya, wajib dibuang dan dimandikan lagi. Jika keluar najis setelah di atas kafan, tidak perlu diulangi mandinya, cukup hanya dengan membuang najis. 11. Bagi jenazah wanita, sanggul rambutnya harus dilepas dan dibiarkan turun ke belakang. Setelah disiram dan dibersihkan, lalu dikeringkan dengan handuk dikepang. 7. Keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan handuk sehingga tidak membasahi kain kafannya. 18. Selesai memandikan jenazah, berilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol sebelum dikafani. Biasanya menggunakan air kapur barus. Nah, begitulah cara memandikan jenazah. Sebagai salah satu bagian dari tata cara mengurus jenazah dan memandikan sampai menguburkannya. Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Daniel Hendriadi. Di sini saya ingin menjelaskan poin SKU yang pertama, poin keagamaan. Pertama adalah rukun iman dan rukun Islam. Rukun iman adalah pondasi-pondasi keimanan seorang muslim. Iman sendiri artinya diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan serta bisa bertambah dan berkurang. Rukun iman sendiri ada 6. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat-malaikat Allah, Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan Al-Quran. Kemudian keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Kelima, iman kepada hari kiamat. Dan keenam, iman kepada qada dan qadar Allah, yaitu takdir atau ketetapannya Allah. Kemudian ada rukun Islam. Rukun Islam adalah 5 tindakan dasar atau fondasi dan dasar dalam kehidupan beragama seorang muslim. Yang pertama ialah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua itu mendirikan sholat atau melaksanakan sholat. Ketiga, berpuasa. Keempat, membayar zakat. Dan 5, menunaikan ibadah haji jika mampu. Kemudian saya ingin menerangkan mengenai sholat berjamaah, sholat wajib dan sholat sunnah. Sholat wajib adalah sholat yang biasa dilaksanakan secara berjamaah, terutama untuk laki-laki. Sholat berjamaah diantara sholat subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Selain sholat wajib tadi ada juga nama sholat sunnah, diantara sholat yang mengiringi sebelum kita melaksanakan sholat wajib, seperti sholat sunnah dan sholat sunnah qobliyah dan sholat sunnah ba'diyah. Kemudian ada juga sholat sunnah duha, tahajud, dan sholat sunnah wudhu. Ada juga sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah, diantara sholat tarawih. Kemudian kita lanjut ke puasa. Puasa sendiri artinya menahan diri dari segala macam godaan dan hal-hal buruk. Utamanya puasa itu menahan dari lapar dan haus dan hal-hal lainnya yang dapat membatalkan puasa, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Puasa ada yang wajib dan ada yang sunnah. Puasa wajib itu puasa di bulan Ramadan yang dilaksanakan sebulan penuh. Yang kemudian puasa sunnah itu diantaranya puasa Senin Kamis yang dilaksanakan pada Senin Kamis, puasa Nabi Daud, yaitu puasanya yang selang-seling, yang hari ini puasa besok tidak, hari ini puasa besok tidak. Kemudian ada 6 hari di bulan Syawal. Kemudian ada kemudian ada puasa Syuro di tanggal 10 Muharram dengan 1 hari lagi sebelum atau sesudahnya. Selain puasa, setelah puasa, dan ada juga namanya puasa kafarat, yakni puasa yang kita ganti ketika kita tidak berpuasa di bulan Ramadan, ketika kita tidak puasa wajib itu. Kemudian adalah tata cara merawat atau mengurus jenazah.
Pertama adalah memandikannya, mengkafannya dan menyolatkannya. Memandikannya ialah ke jenazah ialah dengan membersihkannya dari ujung kukunya sampai ujung kepalanya. Dibersihkan semuanya dengan bersih dan perlahan-lahan, sedikit-sedikit itu air tuangkan dan dibuang semua kotorannya, dan terakhir ditutup semua bagian lubangnya. Setelah itu jenazah dikafani. Untuk laki-laki kafannya itu sekitar 3 kain juga sudah cukup, dan tapi untuk perempuan agak sedikit lebih banyak, sekitar 5 lapis kain. Setelah dikafani, mayatnya pun disolatkan, yaitu imam dan sholat jenazah. Untuk laki-laki kepalanya berada di samping kepala mayit, dan untuk jenazah perempuan imamnya di samping perut mayit. Jadi kepala 9 imam kalau laki-laki, jenazah laki-laki. Kalau perempuan ini perut imam. Dan cara pertama, dan sholatnya itu hanya takbir saja, nggak ruku, nggak sujud, tidak, dia hanya takbir saja. Di takbir pertama kita membaca Al-Fatihah, kemudian takbir kedua membaca sholawat Nabi, dan ketiga membaca doa untuk doa untuk jenazah, dan terakhir yang kemudian takbir keempat membaca doa untuk keluarga yang ditinggalkan. Yang terakhir ialah menguburkan, yaitu posisinya si mayit menghadap kiblat. Setelah masuk ke dalam liang lahat, ikatan khas kepala dibuka lalu dikumandangkan azan di dekat telinganya. Ya, dikuburkan aja seperti biasanya. Dan terakhir ialah doa ijab qabul zakat. Kalau untuk sendiri, nawaitu an akhroju zakatal fitri an nafsi fardolillahi ta'ala. Artinya, aku berniat menunaikan zakat fitrah untuk diriku sendiri sebagai kewajiban karena Allah Ta'ala. Kalau untuk diri sendiri dan keluarga, nawaitu an akhroja zakatal fitri an wa an jami'i man yal azamani nafaqatuhum syar'an fardolillahi ta'ala. Aku berniat menaikkan zakat fitrah untuk diriku dan untuk semua orang yang nafkahnya menjadi tanggunganku menurut syarat agama sebagai kewajiban karena Allah Ta'ala. Dan yang terakhir, saya ingin menyampaikan sebuah hadis. Ini hadis mengenai alam. Begini hadisnya, man muslimin yaksiro. Dan terakhir saya ingin menyampaikan sebuah hadis tentang alam. Mamin muslimin yakrisu gorsan au yazra'u zar'an fayaqulu minhu toyru au insanu au bahimah illa kana lahu bihi shadaqah. Yang artinya, tak seorang pun muslim menanam pohon atau tanaman lalu dimakan oleh burung, manusia atau hewan lainnya kecuali menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari. Artinya bahkan kita dimotivasi untuk melakukan penghijauan atau menanam pohon dengan ganjaran berupa pahala sedekah. Demikianlah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhaila dari kelas 10 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan poin pertama pada SKU, yaitu Islam. Yang pertama, dapat menjelaskan rukun iman dan rukun Islam. Rukun Islam adalah meyakini dalam hati, diucapkan dalam lisan, bukan dalam perbuatan.
akan bertambah karena ketakwaannya dan bisa berkurang karena kemaksiatannya. Rukun iman ada 6 perkara. Yang pertama, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya pada kitab Al-Quran, percaya kepada Nabi dan Rasulnya, percaya hari akhirat, percaya pada qada dan qadar. Rukun Islam adalah pondasi dasar umat Islam, yaitu ada 5 perkara. Yang pertama syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 pergi haji jika mampu. Selanjutnya poin kedua, yaitu mampu menjelaskan sholat berjamaah dan melaksanakan sholat sunnah secara individu. Sholat jamaah itu pahalanya lebih besar daripada sholat sendiri, yaitu bedanya 27 derajat dibandingkan sholat sendiri, yaitu seperti sholat tasbih, sholat qobliyah dan ba'diyah, sholat duha, sholat sunnah duha, dan sholat hajat. Sholat sunnah duha, sholat hajat, dan sholat tasbih. Sekarang poin ketiga, yaitu menjelaskan makna berpuasa dan jenis-jenis puasa. Puasa itu ialah menahan diri dari hawa nafsu. Adapun batasan waktunya, yaitu dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari. Adapun puasa wajib, yaitu puasa kafarat, puasa nazar, dan puasa Ramadan. Dan adapun puasa sunnah, yaitu seperti puasa sunnah Senin Kamis, puasa Daud, puasa Muharram, puasa Syawal, puasa dan puasa Zulhijjah. Sekarang poin keempat, yaitu dapat mengurus jenazah. Saat mengafani jenazah itu tidak boleh sampai auratnya kelihatan sedikit pun, dan memandikannya mulai dari kepala hingga kaki. Selanjutnya poin kelima, yaitu dapat membaca doa ijab kabul zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrizal zakatal fitra anin nafsi fardholillahi ta'ala. Artinya, aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri fardhu karena Allah Ta'ala. Selanjutnya, poin ke-6, dapat menghafal sebuah hadis dan dapat menjelaskan hadis tersebut. Hadisnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya arda maitatan fahiyalah. Artinya, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menghidupkan bumi yang mati, maka bumi itu menjadi miliknya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata-kata kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu an ukhrizal zakatal fitra anin nafsi fardholillahi ta'ala. Artinya, aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri fardhu karena Allah Ta'ala. Selanjutnya, poin ke-6, dapat menghafal sebuah hadis dan dapat menjelaskan hadis tersebut. Hadisnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya arda maitatan fahiyalah. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menghidupkan bumi yang mati, maka bumi itu menjadi miliknya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata-kata kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuraila Makfiroh. Saya ingin menjelaskan poin-poin pada SKU Bantara. Dapat menjelaskan makna rukun iman dan rukun Islam. Rukun iman adalah suatu perkara yang harus dipercayai oleh umat Islam. Dari 6, yaitu percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab Allah,
percaya kepada Rasulullah, percaya kepada hari kiamat, percaya pada qada dan qadar. Iman diyakini oleh hati, diucapkan melalui lisan, dan diamalkan melalui perbuatan. Rukun Islam adalah suatu perkara yang menjadi pondasi dasar bagi umat Islam, yaitu 2 kalimat syahadat, sholat, puasa, zakat, dan pergi haji jika mampu. Mampu menjelaskan makna sholat berjamaah dan dapat mendirikan sholat sunnah secara individu. Makna sholat berjamaah yaitu sholat yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Sholat berjamaah pahalanya 27 kali lipat dibandingkan dengan sholat sendiri. Sholat sunnah yang dapat dilakukan secara individu antara lain qobliyah dan ba'diyah setelah atau sesudah sholat, sholat duha, sholat sunnah hajat, sholat sunnah tahajud. Adapun sholat sunnah yang dapat dilakukan secara berjamaah yaitu tarawih dan witir. Selanjutnya, mampu menjelaskan makna berpuasa serta jenis-jenis puasa. Berpuasa adalah menahan dahaga, lapar, dan hawa nafsu dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Jenis-jenis puasa terdiri dari puasa wajib yaitu Ramadan, puasa sunnah seperti Senin, Kamis, Daud, Rajab, Asyura, dan lain-lain. Ada pula puasa sunnah nazar yaitu puasa janji, apabila kita melakukannya untuk menunaikan janji-janji kita. Ada pula puasa sunnah kafarat yang berasal dari kata kafaro, artinya mencukupi sesuatu, puasa yang dilaksanakan untuk mengganti denda. Selanjutnya, tahu tata cara merawat jenazah. Merawat jenazah yaitu melalui 4 tahap. Pertama, memandikannya secara perlahan-lahan agar bersih mayitnya dari ujung kaki hingga ujung rambut. Lalu tahap kedua yaitu mengkafaninya. Setelah dibungkus oleh kain kafan, tergantung jenis kelamin mayit, maka ditutup semua lubang yang ada pada tubuhnya. Tahap ketiga yaitu mensolatinya. Jika mayitnya adalah laki-laki, maka imam harus berdiri di samping kepala mayit. Jika mayitnya perempuan, maka imam harus berdiri di bagian perut mayit. Yang terakhir adalah menguburinya. Selanjutnya dapat membaca doa ijab qabul zakat. Jika zakatnya untuk diri sendiri, maka niatnya seperti ini. Nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an nafsi fardanillahi ta'ala. Dan jika zakat fitrahnya untuk keluarga, maka niatnya seperti ini. Nawaitu an ukhrija zakat al-fitri anni wa an jami'i ma yalzamuni nafaqatuhum syar'an fardanillahi ta'ala. Selanjutnya, dapat menghafal sebuah hadis dan menjelaskan hadis tersebut. Saya telah memilih hadis berikut. An Sa'd bin Abi Waqqas an Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibu yuhibbut thayyib, nazifun yuhibbun nazif, karamun yuhibbul karam, jaradun yuhibbu jarad, fanazafu afnaitakum. Artinya, sesungguhnya Allah itu baik, menyukai kebaikan, bersih menyukai kebersihan, mulia menyukai kemuliaan, indah menyukai keindahan, maka jagalah kebersihan lingkunganmu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbenamnya matahari. Jenis-jenis puasa terdiri dari puasa wajib yaitu Ramadan, puasa sunnah seperti Senin, Kamis, Daud, Rajab, Asyura, dan lain-lain. Ada pula puasa sunnah nazar yaitu puasa janji, apabila kita melakukannya untuk menunaikan janji-janji kita. Ada pula puasa sunnah kafarat yang berasal dari kata kafaro, artinya mencukupi sesuatu, puasa yang dilaksanakan untuk mengganti denda. Selanjutnya, tahu tata cara merawat jenazah. Merawat jenazah yaitu melalui 4 tahap. Pertama, memandikannya secara perlahan-lahan agar bersih mayitnya dari ujung kaki hingga ujung rambut. Lalu tahap kedua yaitu mengkafaninya. Setelah dibungkus oleh kain kafan, tergantung jenis kelamin mayit, maka ditutup semua lubang yang ada pada tubuhnya. Tahap ketiga yaitu mensolatinya. Jika mayitnya adalah laki-laki, maka imam harus berdiri di samping kepala mayit. Jika mayitnya perempuan, maka imam harus berdiri di bagian perut mayit. Yang terakhir adalah menguburinya. Selanjutnya dapat membaca doa ijab qabul zakat. Jika zakatnya untuk diri sendiri, maka
niatnya seperti ini. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhanillahi ta'ala. Dan jika zakat fitrahnya untuk keluarga, maka niatnya seperti ini. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri anni wa an jami'i ma yalzamuni nafaqatuhum syar'an fardhanillahi ta'ala. Selanjutnya menghafal sebuah hadis dan menjelaskan hadis tersebut. Saya telah memilih hadis berikut. An Sa'd bin Abi Waqqas an Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibu yuhibbut thayyib, nazifun yuhibbun nazif, karamun yuhibbu karam, jaradun yuhibbu jarad, fanazofu afnaitakum. Artinya, sesungguhnya Allah itu baik, menyukai kebaikan, bersih menyukai kebersihan, mulia menyukai kemuliaan, indah menyukai keindahan, maka jagalah kebersihan lingkunganmu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Agindi Putra dari Sangga Pencoba. Pada kali ini saya ingin menjelaskan materi yang sudah dijelaskan oleh Dewan Ambalan pada waktu itu. Materinya itu poin pertama pada SKU tentang keagamaan. Yang pertama tentang rukun iman dan rukun Islam. Rukun iman adalah perkara yang dipercaya oleh umat Islam. Rukun iman terdiri dari 6. Yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Terus iman kepada Nabi dan Rasulullah. Terus iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Yang kedua, rukun Islam. Rukun Islam adalah perkara pondasi bagi umat Islam. Rukun Islam terdiri dari 5. Yang pertama, membaca syahadat, sholat. Yang ketiga, puasa. Yang keempat, zakat. Yang kelima, pergi haji jika mampu. Yang kedua, sholat berjamaah. Sholat berjamaah dilakukan minimal 2 orang atau lebih. Kalau dikerjakan mendapatkan 27 kali lipat dari sholat sendiri. Ketiga, puasa. Puasa ada 2, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Terus puasa wajib itu ada puasa pada bulan Ramadan, puasa nazar, puasa pada saat melaksanakan haji atau umroh. Puasa sunnah yaitu puasa Senin Kamis, puasa Nabi Daud, puasa Syawal, dan lain-lain. Nah, terus ada puasa yang haram yang dilakukan, yaitu puasa pada hari raya, mau hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha. Terus puasa pada hari tasyrik, yaitu 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Yang keempat, merawat jenazah. Merawat jenazah yang pertama, memandikan, mengkafankan, mensolatkan, dan menguburkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nandia Rizky Ardiansyah. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan menjelaskan SKU poin nomor 1 tentang keagamaan yang terdiri dari rukun Islam, rukun iman, sholat, puasa, mengurus jenazah, ijab kabul zakat, dan hadis tentang lingkungan alam. Pertama yakni rukun Islam. Rukun Islam itu terdiri dari 5 perkara, yaitu pertama, syahadat. Yang dimaksud adalah ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Secara garis besar, pokok dari rukun Islam yang pertama ini adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah.
Kedua, mendirikan sholat. Yang dimaksud sholat di sini adalah sholat fardu 5 waktu, yakni Isya, subuh, zuhur, asar, dan maghrib. Ketiga, menunaikan zakat. Pengertian zakat adalah kadar harta yang tertentu yang diberikan kepada yang berhak. Hukum zakat adalah fardu ain karena merupakan salah satu rukun Islam. Keempat, puasa. Puasa menurut istilah Islam yaitu menahan diri dari sesuatu yang membatalkannya 1 hari lamanya, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kelima, haji yang maknanya sengaja mengunjungi Ka'bah, rumah suci, untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat yang tertentu. Meskipun merupakan salah satu rukun Islam, ibadah haji hanya diwajibkan bagi orang yang mampu dan dilakukan sekali dalam seumur hidup. Setelah rukun Islam, saya akan menjelaskan rukun iman yang terdiri dari 6 hal, yaitu pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, meyakini bahwa Tuhan yang menguasai segala isi alam semesta, akhirat, dan lainnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, beriman kepada malaikatnya. Artinya meyakini malaikat sebagai utusan Allah, di samping Nabi sebagai utusan Allah. Ketiga, beriman kepada kitab-kitabnya. Artinya meyakini kitab-kitab sebagai pedoman dan pegangan umat Islam. Keempat, beriman kepada Nabi dan Rasul. Artinya meyakini Nabi dan Rasul sebagai perantaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan firman-firmannya. Kelima, beriman kepada hari akhir. Artinya meyakini akan berakhirnya kehidupan di dunia dan alam semesta ini. Akan ada hari di mana seluruh jagat raya akan berakhir. Keenam, beriman qada dan qadar atau takdir. Artinya meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah ketetapan kehendak dan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hamba-hambanya dan makhluk-makhluknya. Baik, setelah rukun iman, saya akan menjelaskan makna sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama dengan dipimpin oleh imam dan dilakukan di tempat azan dikumandangkan, bisa di masjid, surau, atau mushola. Intisari dari hadis ini adalah keuntungan yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang mau mengelola lahan yang mati, yaitu lahan yang mati tersebut menjadi miliknya untuk ia bisa jadikan lahan persawahan atau kebun untuk menanami sayuran yang dapat mencukupkan kebutuhannya sehari-hari. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin. Saya dari kelas 10 agama. Saya ingin menjelaskan tentang SKU Penegak Bantara di nomor 1, yaitu tentang agama. Saya adalah penganut agama Islam. Saya ingin menjelaskan tahu tata cara tentang merawat jenazah, yaitu jika jenazah sudah meninggal, sebaiknya jenazah itu dipercepat untuk dimandikan. Sesuai dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, "Percepatlah pengurus jenazah, jika ia orang yang solih di antara kalian, maka akan jadi kebaikan baginya jika kalian dipercepat." Jadi jika orang meninggal, sebaiknya dipercepat diurus jenazahnya. Dan
tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, meletakkan jenazah dengan kepala agak tinggi di tempat yang disediakan. Yang kedua, yang memandikan jenazah hendaklah memakai sarung tangan. Ya, harus memakai sarung tangan. Yang ketiga, ambil kain penutup dari jenazah dan ganti dengan kain basahan agar auratnya tidak terlihat. Keempat, setelah itu bersihkan giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiak, celah jari tangan dan kaki serta rambutnya. Yang kelima, bersihkan kotoran jenazah baik yang keluar dari depan maupun dari yang belakang terlebih dahulu. Caranya, tekan perutnya perlahan agar apa yang ada di dalamnya keluar. Yang keenam, siram atau basuh seluruh anggota tubuh jenazah dengan air sabun. Yang ketujuh, kemudian siram dengan air yang bersih sambil berniat sesuai jenis kelamin jenazah. Niat memandikan jenazah perempuan yaitu nawaitul ghusla adaan hadhil maitatil lillahi ta'ala. Dan niat memandikan jenazah laki-laki, nawaitul ghusla adaan hadzal maiti lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat memandikan untuk memenuhi kewajiban dari jenazah pria ini karena Allah Ta'ala. Yang ke-8, siram atau basuh dari kepala hingga ujung kaki dengan air bersih. Siram sebelah kanan dan kiri masing-masing 3 kali. Selanjutnya, 9, memiringkan jenazah ke kiri. Basuh bagian lambung lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat memandikan untuk memenuhi kewajiban dari jenazah pria ini karena Allah Ta'ala. Yang ke-8, siram atau basuh dari kepala hingga ujung kaki dengan air bersih. Siram sebelah kanan dan kiri masing-masing 3 kali. Selanjutnya, 9, memiringkan jenazah ke kiri. Basuh bagian lambung yang sebelah kanan dan yang sebelah belakang. Selanjutnya, 10, memiringkan jenazah ke kanan, basuh bagian lambung kirinya sebelah kanan. 11, siram lagi dengan air bersih dari kepala hingga ujung kaki. Yang ke-12, siram dengan air kapur barus agar tidak bau dan tidak menyengat bau busuknya ke masyarakat. 12, siram dengan air kapur 13, jenazah kemudian diwudukan seperti orang yang berwudu sebelum sholat. 14, perlakukan jenazah dengan lembut saat membalik dan menggosok anggota tubuhnya. 15, jika keluar dari jenazah itu najis setelah dimandikan dan mengenai badannya, wajib dibuang dan dimandikan lagi. Jika keluar najis setelah di atas kafan, tidak perlu diulangi mandinya, cukup hanya dengan membuang najis tersebut. Ke-16, bagi jenazah wanita, sanggul rambutnya harus dilepas dan dibiarkan terurai ke belakang. Setelah disiram dan dibersihkan, lalu dikeringkan dengan handuk dan dikepang. 17, keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan handuk sehingga tidak membasahi kain kafan. 18, selesai memandikan jenazah, berilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol sebelum dikafani, biasanya menggunakan air kapur barus. Begitulah cara memandikan jenazah sebagai salah satu bagian dari tata cara. Selanjutnya, setelah jenazah dipandikan, yaitu jenazah disolatkan. Disolatkan karena dipercepat, karena lebih cepat itu lebih baik. Setelah disolatkan, jenazah akan dikuburkan atau dikebumikan sesuai dengan tata cara yang ada di buku seperti itu. Begitulah tata cara jenazah. Begitulah tata cara merawat jenazah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Linsa Pratama dari 10 IPA 1. Sekarang saya akan menjelaskan tentang SKU poin 1, yaitu tentang keagamaan. Mulai dari yang pertama, dapat menjelaskan makna rukun iman dan rukun Islam.
Apa sih rukun iman dan rukun Islam itu? Rukun iman adalah suatu perkara yang harus diimani atau dipercayai oleh umat Islam. Rukun iman ada 6 perkara, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Sedangkan rukun Islam adalah suatu perkara yang menjadi pondasi dasar bagi umat Islam. Rukun Islam ada 5, yaitu syahadat, salat, zakat, puasa, dan beribadah haji jika mampu. Jadi, iman itu adalah diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Dengan demikian, definisi iman memiliki 5 karakter, yaitu keyakinan hati, perkataan lisan, dan amal perbuatan, dan bisa bertambah dan bisa berkurang. Rukun iman ada 6, yaitu iman kepada Allah, yang kedua, iman kepada malaikat, yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah, yang kelima, iman kepada hari akhir, dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Lanjut yang kedua, yaitu mampu menjelaskan makna sholat berjamaah dan dapat mendirikan sholat sunnah secara individu. Makna sholat berjamaah di dalam telah diumumkan bahwa pahala sholat berjamaah adalah 27 kali dibanding dengan sholat sendiri. Sholat berjamaah berarti berkelompok dengan petunjuk seorang imam. Apa yang dilakukan imam akan dilanjutkan oleh makmumnya, kecuali imam salah. Bila imam salah, jamaah mengucapkan subhanallah supaya imam membenarkan kembali gerakan yang salah. Adapun yang lain, misalnya imam jatuh pingsan, maka jamaah belakang wajib menggantikan posisi sebagai imam. Maka dari itu, ketika sholat berjamaah, di belakang imam adalah jemaah-jemaah yang mengerti tentang gerakan dan bacaan-bacaan sholat yang benar. Adapun peraturan ketika sholat berjamaah, yaitu semua makmum harus berbaris dengan saf yang teratur dan lurus. Sholat sendiri atau tidak berjamaah atau melaksanakan di rumah memang sudah cukup baik, tetapi alangkah lebih baiknya lagi ketika kita sholat berjamaah. Namun, ketika kondisi yang sangat tidak memungkinkan kita untuk pergi ke masjid, seperti keadaannya adanya uzur, seperti badai, gempa, banjir, dan yang sedang marak sekarang yaitu virus coronavirus, maka umat Islam diperbolehkan untuk beribadah di rumah saja. Baiklah, lanjut ke poin yang selanjutnya, yaitu mampu menjelaskan makna-makna berpuasa serta macam-macam puasa. Puasa adalah karakteristik moral dan spiritual yang unik dalam Islam. Secara harfiah, puasa dalam Islam didefinisikan untuk menjauhi diri dari sepenuhnya dari makanan, minuman, hubungan intim, dan merokok, mulai dari terbit fajar sampai matahari terbenam, selama seluruh bulan Ramadan, bulan ke-9 dalam tahun Islam. Tetapi, jika kita membatasi arti dari puasa ini, pengertian literal, kita akan sedikit keliru. Puasa tidak hanya mengenai lapar fisik dan haus yang merupakan puasa umat muslim, tetapi malam sebelum awal puasa memperoleh karakter yang jauh lebih penting dan memainkan peran sentral dalam institusi puasa. Kaum muslimin bangun berjam-jam sebelum fajar untuk berdoa dan mengingat kepada Allah. Dan juga Al-Quran dibacakan di setiap rumah umat muslim, lebih banyak dibandingkan hari-hari biasa. Sebagian besar dari malam demikian dihabiskan dengan latihan spiritual untuk membentuk diri sehingga puasa jadi lebih bermakna. Pada siang hari, selain menahan dari makanan dan air, semua umat Islam terutama didesak dari bicara sia-sia, pertengkaran dan perkelahian, atau dari pekerjaan seperti di bawah martabat seorang mukmin sejati. Tidak mengumar kesenangan duniawi diperbolehkan. Bahkan suami dan istri di siang hari menjalani kehidupan yang terpisah, kecuali
untuk hubungan manusia formal yang untuk umum semua orang. Baiklah, macam-macam puasa. 1. Puasa wajib. A. Puasa Ramadan. B. Puasa nazar. C. Puasa kafarat. Yang kedua, puasa sunnah. A. Puasa 6 hari di bulan Syawal. B. Puasa 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. C. Puasa Arafah. D. Puasa Muharram. E. Puasa Asyura. Dan F. Puasa Sya'ban. G. Puasa Senin Kamis. Baiklah, yang selanjutnya yaitu tahu tata cara menyelenggarakan merawat jenazah. Kematian bisa datang kapan saja, di mana saja, dan dalam keadaan apapun. Tidak ada yang dapat memprediksi kebenarannya. Maka kita harus senantiasa mawas diri dan setiap keadaan harus siap dengan resiko kematian. Mati adalah terpisahnya antara ruh dan jasad, dan tidak adanya fungsi nyawa untuk hidup. Adapun jenazah ialah jasad seorang yang sudah meninggal dunia atau mati. Jasad seorang yang sudah mati harus segera diurusi oleh setiap orang yang hidup untuk memperlakukan dengan baik. Setiap agama mempunyai aturan tertentu dalam mengurusi jenazah seseorang. Misalnya, dalam Islam, kewajiban seseorang muslim terhadap muslim lainnya yang sudah meninggal yaitu adalah memandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkan, dan mendoakannya. Baiklah, yang selanjutnya ialah dapat membacakan doa ijab qabul zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhriza zakatal fitri anni wa an jami'im ma yalzamuni nafaqatuhum syar'an farada lillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku dan seluruh orang yang nafkahnya menjadi tanggunganku fardu karena Allah Ta'ala. Baiklah, yang selanjutnya yaitu dapat menghafal minimal sebuah hadis dan menjelaskannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man uhiya urdan mayyitata fahiya lahu. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menghidupkan bumi yang mati, maka bumi itu menjadi miliknya. Bumi yang mati pada hadis tersebut mempunyai beberapa makna, yaitu bumi yang kering, tidak berair sehingga gersang, tidak menumbuhkan tanaman. Dan juga bisa diartikan bumi yang tidak terawat, sehingga tidak memberi manfaat dan produktif dan tidak bertuan. Rasulullah SAW menyatakan, barang siapa yang mampu menghidupkan bumi yang mati itu, maka bumi tadi menjadi miliknya. Dapat dipahami bahwa barang siapa yang mampu menjadikan tanah gersang sebagai menjadi tanah yang subur produktif dan menghasilkan manfaat, maka ia berhak mendapatkan bumi yang tadi. Dan itu akan menjadi miliknya. Perlu dipahami bahwa tanah dan bumi pada zaman Rasulullah SAW sangatlah luas dan lebih luas daripada jumlah penduduk pada saat itu. Sehingga sangat dimungkinkan banyak tanah yang tidak terawat tentunya. Tanah tersebut bukan hak milik siapa-siapa, sehingga Rasulullah SAW menyatakan, barang siapa orang yang merawatnya berhak menjadikan tanah tadi menjadi hak miliknya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurangnya dari saya, lebihnya dari Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasiful Nur Hadadi dari kelas 10 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang SKU poin ke-1, yaitu tentang keagamaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang rukun iman dan rukun Islam. Rukun iman adalah suatu perkara
yang harus diimani atau dipercayai oleh umat Islam. Rukun iman ada 6, yaitu iman kepada Allah. Seseorang tidak dikatakan beriman kepada Allah hingga dia mengimani 4 hal. Mengimani adanya Allah, mengimani rububiyah Allah, bahwa tidak ada yang mencipta, menguasai, dan mengatur alam semesta kecuali Allah. Mengimani uluhiyah Allah, bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah, dan mengingkari semua sembahan selain Allah Ta'ala. Mengimani semua nama dan sifat Allah, yaitu Al-Asmaul Husna, yang Allah telah tetapkan untuk dirinya dan yang nabinya tetapkan untuk Allah, serta menjauhi sikap menghilangkan makna, memalingkan makna, mempertanyakan dan menyerupakannya. Yang kedua, iman kepada para malaikat Allah, mengimani adanya malaikat sebagai makhluk ciptaan Allah beserta amalan dan tugas yang diberikan Allah kepada para malaikat. Jumlah malaikat tidak ada orang yang satupun yang tahu kecuali Allah. Malaikat diciptakan oleh Allah dari cahaya. Orang Islam wajib mengimani 10 malaikat, yaitu malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Raqib, Atid, Munkar, Nakir, Israfil, Malik, Ridwan. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah, mengimani bahwa seluruh kitab Allah adalah kalam atau ucapan yang merupakan sifat Allah. Mengimani bahwa kitab suci yang diturunkan oleh Allah ada 4. Yang pertama, kitab Zabur, kitab Injil, kitab Taurat, dan kitab Al-Quran. Yang keempat, iman kepada para rasul, mengimani bahwa di antara laki-laki dan ada di antara laki-laki dari kalangan manusia yang Allah Ta'ala pilih sebagai perantara antara dirinya dengan para makhluknya. Akan tetapi mereka semua tetaplah merupakan manusia biasa yang sama sekali tidak mempunyai sifat-sifat dan hak-hak ketuhanan. Karenanya menyembah para nabi dan rasul adalah kebatilan yang nyata. Wajib mengimani bahwa semua wahyu kepada nabi dan rasul itu adalah benar dan bersumber dari Allah Ta'ala. Juga wajib mengakui setiap nabi dan rasul yang kita ketahui namanya dan yang tidak kita ketahui namanya. Iman yang kelima, iman kepada hari akhir, mengimani tanda-tanda hari kiamat, mengimani hari kebangkitan di padang mahsyar hingga berakhir di surga atau neraka. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar, yaitu takdir yang baik dan buruk, mengimani kejadian yang baik maupun yang buruk. Semua itu atas izin dari Allah, karena seluruh makhluk tanpa terkecuali zat dan sifat mereka, demikian pula perbuatan mereka melalui kehendak ilahi. Lalu rukun Islam. Rukun Islam adalah suatu perkara yang menjadi pondasi bagi umat Islam. Rukun Islam itu sendiri ada 5, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan beribadah haji jika mampu. Perkataan syahadat menunjukkan bahwa iman harus dengan ucapan di lisan. Menyingkirkan duri dari jalan menunjukkan bahwa iman harus dengan amalan anggota badan. Sedangkan sifat malu menunjukkan bahwa iman harus dengan keyakinan dalam hati, karena sifat malu itu ada di hati. Secara istilah syar'i, iman adalah keyakinan dalam hati, perkataan di lisan, amalan dengan anggota badan, bertambah dengan melakukan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Lalu selanjutnya, mampu menjelaskan makna sholat berjamaah dan dapat mendirikan sholat sunnah secara individu. Yang kita ketahui, makna sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendiri, karena pahalanya 27 kali lipat dibandingkan sholat sendiri. Itu sholat berjamaah itu sendiri dengan berkelompok, dan
ada satu imam dan sisanya para jamaah. Apabila imam salah, ya, jamaah harus mengucapkan subhanallah supaya imam membenarkan kembali gerakan yang salah. Adapun yang lain, misalnya imam jatuh, ya, atau pingsan, nah, lalu yang di belakang imam harus menggantikan posisinya sebagai imam. Nah, maka dari itu yang harus di belakang imam itu harus benar-benar paham gerakan-gerakan atau bacaan sholat yang benar. Selanjutnya, adapun peraturan ketika sholat berjamaah, yaitu semua makmum harus berbaris dengan saf yang lurus dan teratur. Sholat sendiri atau tidak berjamaah atau melaksanakan di rumah memang sudah cukup baik, tapi alangkah baiknya jika kita sholat berjamaah. Namun jika ada kondisi yang seperti ini, ya, yang dimana ada COVID-19, jadi semua masjid-masjid ditutup. Tetapi alhamdulillah sekarang semua masjid-masjid sudah dibuka kembali, karena lalu selanjutnya mampu menjelaskan makna berpuasa serta macam-macam puasa. Puasa adalah karakteristik moral dan spiritual unik dalam Islam. Secara harfiah, puasa dalam Islam didefinisikan untuk menjauhkan diri sepenuhnya dari makanan, minuman, hubungan intim, dan merokok, mulai dari fajar sampai matahari terbenam selama seluruh bulan Ramadan, bulan ke-9 dari tahun Islam. Itu macam-macam puasa. Puasa wajib, puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah puasa wajib yang dikerjakan bagi setiap muslim pada bulan Ramadan selama sebulan penuh. Lalu ada puasa nazar. Nah, puasa nazar itu yang berarti janji, puasa janji. Contohnya, misalkan kalian di kelas 9, lalu ada sedang ujian kelulusan. Nah, dari situlah misalkan kalian ingin, jika kalian lulus, ya, dari kelas, jika kalian lulus, nah, maka kalian harus berjanji tuh. Janjinya apa? Misalkan jika kalian lulus, kalian akan berpuasa Senin Kamis selama sebulan. Nah, itu yang dinamakan puasa nazar. Lalu puasa nazar itu sendiri harus dilaksanakan gitu. Jadi jangan kalian sudah berjanji terus tidak mentaatinya, itu ya tidak boleh gitu. Lalu ada puasa kafarat. Kafarat berasal dari kata dasar kafarat yang artinya menutupi sesuatu. Puasa kafarat secara istilah artinya adalah puasa untuk mengganti denda yang wajib ditunaikan yang disebabkan oleh suatu perbuatan dosa yang bertujuan menutup dosa tersebut sehingga tidak ada lagi pengaruh dosa yang diperbuat tersebut, baik di dunia maupun di akhirat. Lalu puasa sunnah, ada puasa 6 hari di bulan Syawal, baik dilakukan secara berturutan ataupun tidak. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya keutamaan puasa Ramadan yang diiringi puasa Syawal ialah seperti orang yang berpuasa selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Lalu ada puasa 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Yang dimaksud adalah puasa di 9 hari yang pertama dari bulan ini, tidak termasuk hari yang ke-10. Hari ke-10 adalah hari raya Kurban dan diharamkan untuk berpuasa. Lalu ada puasa hari Arafah, yaitu puasa pada hari ke-9 bulan Zulhijjah. Keutamaannya akan dihapuskan dosa-dosa pada tahun lalu dan dosa-dosa pada tahun yang akan datang. Yang dimaksud dengan dosa-dosa di sini adalah khusus untuk dosa-dosa kecil, karena dosa besar hanya bisa dihapus dengan jalan bertaubat. Lalu
ada puasa Muharram, itu puasa pada bulan Muharram, terutama pada hari Asyura. Keutamanya puasa ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, yaitu puasa di bulan ini adalah puasa yang paling utama setelah puasa bulan Ramadan. Lalu ada puasa Asyura. Puasa Asyura adalah hari ke-10 dari bulan Muharram. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umatnya untuk berpuasa pada hari Asyura ini dan mengiringinya dengan puasa 1 hari sebelum atau sesudahnya. Hari ini bertujuan untuk menyelisihi umat Yahudi dan Nasrani yang hanya berpuasa pada hari ke-10 pertama. Akan dihapus dosa-dosa kecil di tahun sebelumnya. Lalu ada puasa Syaban. Yang dimaksud puasa Syaban adalah memperbanyak puasa pada bulan Syaban. Keutamaan bulan ini adalah bulan di mana semua amal diangkat kepada Rabb semesta alam. Lalu ada puasa Senin dan Kamis. Nabi telah menyuruh umatnya untuk puasa pada hari Senin dan Kamis. Hari Senin adalah hari kelahiran Nabi Muhammad, sedangkan hari Kamis di mana ayat Al-Quran untuk pertama kalinya diturunkan. Rasulullah juga telah bersabda, amal perbuatan itu diperiksa pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka saya senang diperiksa amal perbuatanku, sedangkan saya sedang berpuasa. Lalu selanjutnya tata cara menyelenggarakan jenazah. Yang pertama, cara memandikan jenazah. Yang pertama, meletakkan jenazah dengan kepala agak tinggi di tempat yang disediakan. Lalu yang kedua, yang memandikan jenazah hendaklah memakai sarung tangan. Lalu ambil kain penutup dari jenazah dan ganti dengan kain basah agar auratnya tidak terlihat. Yang keempat, setelah itu bersihkan giginya, lubang hidung, lubang telinga, dan celah ketiaknya, celah jari tangan dan kaki serta rambutnya. Lalu yang kelima, bersihkan kotoran jenazah baik yang keluar dari depan maupun dari belakang terlebih dahulu. Caranya tekan perutnya perlahan-lahan agar apa yang ada di dalamnya keluar. Siram atau basuh seluruh anggota tubuh jenazah dengan air sabun. Lalu yang ketujuh, kemudian siram dengan air yang bersih sambil berniat sesuai jenis kelamin jenazah. Ke-8, siram atau basuh dari kepala hingga ujung kaki dengan air bersih. Siram sebelah kanan dan kiri masing-masing 3 kali. Lalu yang ke-9, memiringkan jenazah ke kiri. Basuh bagian lubang kanan setelah sebelah belakang. Yang ke-10, memiringkan jenazah ke kanan. Basuh bagian lambung kirinya sebelah belakang. 11, siram lagi dengan air bersih dari kepala hingga ujung kaki. Lalu yang ke-12, siram dengan air kapur barus. Yang ketiga, jenazah kemudian diwudukan seperti orang yang berwudu sebelum sholat. Yang ke-14, perlakukan jenazah dengan lembut saat membalik dan menggosokkan anggota tubuhnya. Lalu yang ke-15, jika keluar dari jenazah itu najis setelah dimandikan dan mengenai badannya, wajib dibuang dan dimandikan lagi. Jika keluar najis setelah di atas kafan, tidak perlu diulangi mandinya, cukup hanya dengan membuang najis tersebut. Bagi jenazah, lalu yang ke-16, bagi jenazah wanita, sambal rambutnya harus dilepas dan dibiarkan terurai ke belakang. Setelah disiram dan dibersihkan, lalu dikeringkan dengan handuk dan dikepang. Lalu yang ke-17, keringkan tubuh jenazah setelah dibandingkan dengan handuk sehingga tidak membasahi kain kafannya. Yang ke-18, selesai memandikan jenazah, berilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol sebelum dikafani. Biasanya menggunakan air kapur barus. Lalu niat memandikan jenazah perempuan. Nawaitul ghusla da'an hazihil mayyitati lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat memandikan untuk memenuhi kewajiban dari jenazah wanita ini karena Allah Ta'ala. Lalu ada niat memandikan jenazah laki-laki, yaitu nawaitul ghusla da'an hazal mayyiti lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat memandikan untuk memenuhi kewajiban dari jenazah pria ini karena Allah Ta'ala. Lalu ada cara sholat untuk jenazah laki-laki.
Cara sholat jenazah untuk jenazah laki-laki, posisi imam berbeda dengan menyolatkan jenazah perempuan. Cara sholat jenazah untuk laki-laki adalah posisi imam berada sejajar dengan kepala jenazah. Menyolatkan jenazah lebih diutamakan dilaksanakan di masjid atau musola terdekat. Namun bila masjid atau musola jauh, maka bisa dilakukan di rumah. Pertama adalah membaca niat. Untuk laki-laki yaitu musolli ala hadzal mayyiti arba'a takbirah fardul kifayati ma'muman lillahi ta'ala, yang artinya saya niat sholat atas mayit laki-laki ini 4 kali takbir fardu kifayah sebagai imam atau karena Allah Ta'ala. Lalu ada bacaan niat jenazah perempuan, usolli ala hazihil maitati arba'a takbiratin fardul kifayati ma'muman lillahi ta'ala, saya niat sholat atas mayit perempuan ini 4 kali takbir fardu kifayah sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Lalu yang kedua, takbiratul ihram atau takbir pertama, mengangkat kedua tangan sambil berucap Allahu Akbar dan dalam hati membaca niat sholat jenazah. Lalu dilanjutkan membaca surat Al-Fatihah atau surat pendek Al-Quran. Lalu selanjutnya takbir kedua membaca sholawat Nabi, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Lalu ada selanjutnya takbir yang ketiga membacakan doa untuk jenazah laki-laki, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Lalu ada takbir yang keempat membaca doa untuk jenazah laki-laki, Allahumma la tahrimna arjahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Lalu yang selanjutnya adalah salam. Di sini ada cara sholat jenazah untuk jenazah perempuan. Cara sholat jenazah untuk perempuan yang pertama adalah posisi imam berada pada searah tali pusar jenazah. Ya, di belakang imam para makmum disarankan untuk membuat saf yang ganjil dengan urutan makmum laki-laki dewasa di depan, lalu di belakang makmum perempuan dewasa. Menyolatkan jenazah memberikan pahala yang sangat besar untuk orang-orang yang melaksanakannya. Lalu ada niat sholat jenazah perempuan, sholli ala hazil maitati arba'a takbiratin fardul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Ya, terus lalu sisanya sama ya seperti kayak cowok, tapi bedanya itu di takbir ketiga dan takbir keempat ya. Karena kalau takbir ketiga itu membaca pakai H, kalau perempuan memakai H, kalau laki-laki memakai Hu. Lalu selanjutnya dapat membaca ijab qabul zakat, nawaitu an ukhriza zakatal fitri anni wa an jami'i ma yahza'uni nafaqatuhum syar'an fardun lillahi ta'ala, yang artinya aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku dan seluruh orang yang nafkahnya menjadi tanggunganku, fardu karena Allah Ta'ala. Selanjutnya yang terakhir, dapat menghafal minimal sebuah hadis dan menjelaskan hadis tersebut. Man akhi ardan makinah bahilahu, yang artinya barang siapa menghidupkan bumi yang mati maka bumi itu menjadi miliknya ya. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam hadis tersebut kita diserukan harus selalu menghidupkan bumi ini dengan cara menjaga dan memelihara apa yang sudah Allah sediakan di bumi ini. Kita sebagai manusia ya hidup diberi dua tangan, tangan yang satu untuk membantu diri kita sendiri dan tangan yang satunya lagi untuk membantu orang lain, contohnya seperti menjaga alam,
yang ada di sekitar kita. Segitu saja dari saya. Demikian, segitu saja dari saya. Kalau ada salah-salah kata ya mohon maaf. Kita di sini saling belajar, saling sharing. Saya juga pun masih belajar. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atifa, saya dari kelas 10 IPA 1. Saya akan menyampaikan makna dari rukun iman dan rukun Islam, sholat berjamaah, puasa dan jenis-jenisnya, memberitahu tata cara merawat jenazah dengan baik, dapat membaca doa ijab dan qabul atau zakat, dapat menghafal sebuah hadis dan mengerti makna hadis tersebut. Yang pertama, rukun iman dan rukun Islam. Rukun iman ialah mengakui dengan lisan, membenarkan dalam hati, dan mengamalkan dengan perbuatan. Ada 6 rukun iman, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Rukun Islam, suatu pedoman umat Islam dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun Islam ada 5, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Yang kedua, sholat berjamaah. Sholat berjamaah ialah sholat yang dilakukan 2 orang atau lebih, salah satunya adalah imam dan yang lainnya menjadi makmum. Pahala sholat berjamaah yaitu 27 kali lipat dibandingkan sholat yang dilakukan sendiri. Puasa. Puasa adalah menahan segala sesuatu seperti makanan dan minum dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Jenis-jenis puasa ialah puasa wajib, yaitu puasa yang kita lakukan ketika di bulan Ramadan. Puasa sunnah yaitu Senin dan Kamis, puasa sunnah Ayyamul Bid, puasa sunnah Arafah, puasa sunnah Tarwiyah. Tata cara merawat jenazah. Yang berkewajiban merawat jenazah itu ada 4: memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkannya. Zakat fitrah. Niatnya yaitu nawaitu adukhriza zakatul fitri an-nafsi fardhu lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat menunaikan zakat fitrah untuk diriku sendiri, berkewajiban karena Allah Ta'ala. 6. Hadis melestarikan alam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghidupkan bumi yang mati, maka bumi itu akan menjadi miliknya. Hadis riwayat Tirmizi. Dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatka Udizara dari SPLIPS 2. Saya akan menjelaskan tentang poin keagamaan dalam SKU Bantara. Pertama, dapat menjelaskan makna rukun iman dan rukun Islam. Iman adalah meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan melakukan dalam perbuatan. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari pembalasan, iman kepada qada dan qadar. Rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Yang pertama, syahadat, bahwa kita tuh harus mengakui bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Kedua, harus mendirikan sholat. 3, menunaikan zakat. 4, puasa. 5, haji bila mampu. Kedua, dapat menjelaskan makna sholat berjamaah dan melaksanakannya. Sholat berjamaah dalam hadis dikatakan pahalanya 27 kali daripada sholat sendiri. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilaksanakan secara kelompok, dipimpin oleh seorang imam, dan apa yang dilakukan oleh imam diikuti oleh makmum. 3, dapat menjelaskan makna puasa dan macam-macamnya. Puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari.
Macam-macam puasa yaitu ada puasa wajib. Puasa wajib adalah puasa yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila tidak dikerjakan mendapat dosa. Contohnya yaitu puasa Ramadan dan puasa Najar. Kedua, puasa sunnah. Puasa sunnah adalah puasa yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak apa-apa. Contoh puasa sunnah itu seperti puasa Senin Kamis, puasa Daud, yaitu puasa sekarang puasa, besok tidak. Terus puasa Arafah dan Asyura. Ketiga, puasa haram. Puasa haram yaitu puasa yang apabila dikerjakan mendapat dosa dan apabila tidak mendapat pahala. Contohnya yaitu puasa setiap hari, puasa ketika hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Keempat, dapat menjelaskan cara merawat jenazah. Yang pertama yaitu dimandikan. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu pertama, letakkan mayat yang ingin di tempat dimandikan. Kedua, istinjakan dulu mayat terlebih dahulu. Ketiga, bersihkan area tubuh, lalu keluarkan kotoran yang ada di dalam perut dengan menekan perut perlahan-lahan. Setelah itu, siram dengan air sabun. Setelah itu, siram dengan air bersih dengan membacakan niat. Niat untuk laki-laki yaitu untuk mayat laki-laki itu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu gusla lihadzal mayyiti lillahi ta'ala. Dan untuk perempuan yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu gusla lihadzihil mayyitati lillahi ta'ala. Lalu siramlah dari ujung kepala hingga ujung kaki 3 kali. Lalu setelah itu siram lagi sebelah kanan 3 kali, sebelah kiri 3 kali. Setelah itu memiringkan mayat ke kiri dengan membasuh lambung sebelah kanan belakang. Kedua, lalu setelah itu memiringkan mayat sebelah kanan dengan membasuh lambung sebelah kiri. Lalu setelah itu menyiram dengan dari ujung kepala hingga ujung kaki. Lalu siramlah dengan air kapur barus. Setelah itu dengan mewudukan. Niatnya yaitu mewudukan. Bacanya itu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a lihadzal mayyiti lillahi ta'ala. Itu untuk laki-laki, dan untuk perempuannya itu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a lihadzihil mayyitati lillahi ta'ala. Lalu mengkafanin. Yang terakhir mengkafanin. Kelima, dapat membacakan doa untuk zakat, membayar zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu anuriza zakatal fitri an-nafsi fardolillahi ta'ala. Yang artinya, sengaja saya mengeluarkan zakat fitri sendiri karena Allah Ta'ala. Terakhir yaitu membacakan hadis tentang alam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya ardham mayyitatan fahiyalah. Barang siapa yang menghidupkan bumi yang mati, maka bumi itu menjadi miliknya. Sekian, terima kasih. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astri Oktavia Kurniasih dari kelas 10 IPS 1, dan di sini saya akan menyampaikan materi SKU poin pertama, rukun iman dan rukun Islam. Saya akan menjelaskan makna dari rukun iman. Rukun iman adalah suatu perkara yang harus diimani oleh umat Islam. Dan
Dan rukun iman itu ada 6. Yang pertama itu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Iman kepada Allah kita itu harus mengimani adanya Allah yang telah menciptakan semesta dan seisinya. Kita juga harus mengimani sifat-sifat Allah seperti Asmaul Husna. 2. Iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat itu artinya kita harus mengimani bahwa malaikat itu ciptaan Allah, dan malaikat juga diciptakan oleh Allah dari cahaya. Dan malaikat itu sebenarnya banyak, tetapi yang wajib kita ketahui hanya ada 10. Yang pertama itu malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Raqib, malaikat Atid, Munkar, Nakir, Israfil, Malik, dan Ridwan. Dan yang ketiga itu kita harus mengimani iman kepada kitab. Sebenarnya tuh bahwa seluruh kitab Allah adalah kalam yang merupakan sifat Allah. Dan yang wajib kita imani itu adalah Al-Quran. Keempat, ada iman kepada Rasul, kalangan manusia yang Allah pilih sebagai perantara atas dirinya dan para makhluknya. Dan yang kelima, ada iman kepada hari akhir, mengimani adanya hari kiamat. Dan yang keenam itu iman kepada qada dan qadar, mengimani percaya adanya takdir buruk dan takdir baik itu semua atas izin Allah. Dan yang kedua ini ada rukun Islam. Rukun Islam itu suatu perkara yang menjadi fondasi dasar bagi umat Islam. Yang ada rukun Islam itu ada 5. Yang pertama itu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan pergi haji bila mampu. Mampu menjelaskan makna sholat berjamaah dan dapat mendirikan sholat sunnah secara individu. Saya akan menjelaskan makna sholat berjamaah. Sholat berjamaah berarti berkelompok dengan petunjuk seorang imam. Apa yang dilakukan imam, maka makmum wajib mengikuti. Kecuali kalau imam salah, kita wajib memberitahukan dengan mengucapkan subhanallah supaya imam membenarkan kembali gerakan yang salah. Tindakan sukarela dari menahan makanan, minuman, atau keduanya dalam jangka waktu tertentu. Puasa juga ada 2 macam, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Saya akan menjelaskan tentang puasa wajib dulu. Yang pertama itu ada puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini wajib bagi seluruh umat Islam, dan jangka waktunya itu sebulan penuh. Dan yang kedua ada puasa nazar. Puasa yang disebabkan janji ketika kita telah memperoleh itu puasa kafarat, puasa untuk mengganti denda. Dan saya akan menjelaskan puasa sunnah juga. Puasa sunnah yang pertama itu ada puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa 10 hari pertama bulan Zulhijjah, puasa Arafah, puasa Muharram, puasa Asyura, puasa Sya'ban, sama puasa Senin Kamis. Itu tahu tata cara merawat jenazah. Yang pertama itu memandikan jenazah, yang kedua mengafani jenazah, dan yang ketiga mensolatkan jenazah, satu lagi menguburkan jenazah. Poin kelima, dapat membaca doa ijab kabul. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrijal zakatal fitri anni wa an jami'i ma yalzamuni nafaqatuhum syar'an fardun lillahi ta'ala. Artinya, aku niat mengeluarkan zakat untuk diriku dan seluruh orang yang nafkahnya menjadi tanggunganku fardu karena Allah Ta'ala.
Poin terakhir, dapat menghafal sebuah hadis dan dapat menjelaskan hadis tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahyan ardo maitatan fahiya lahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghidupkan bumi yang mati, maka bumi itu akan menjadi miliknya. Hadis riwayat Tirmizi. Maksud dari bumi yang mati ini, bumi yang tidak dipenuhi rumputan, bumi yang kering, dan bumi yang tidak dapat dimanfaatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Zara, saya dari kelas 10 IPS 1. Saya akan menjelaskan makna rukun iman dan rukun Islam, makna sholat berjamaah, makna berpuasa, serta jenis-jenis puasa, memberitahu tata cara merawat jenazah dengan baik, dapat membaca doa ijab kabul atau zakat, dapat menghafal sebuah hadis dan menjelaskan hadis tersebut. Ya, yang pertama saya akan menjelaskan rukun iman. Rukun iman artinya mengakui dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan mengamalkan dengan perbuatan. Rukun iman ada 6, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Selanjutnya rukun Islam. Rukun Islam merupakan suatu pedoman seorang yang beragama Islam atau Muslim dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, rukun Islam ada 5, yaitu syahadat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan melaksanakan haji bila mampu. Makna sholat berjamaah merupakan sholat yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dari 2 orang. Salah satu diantaranya menjadi imam, sedangkan orang yang lainnya menjadi makmum. Pahala sholat berjamaah yaitu 27 derajat atau 27 kali lipat dibandingkan sholat munfarid atau sholat yang dilakukan sendirian. Selanjutnya saya akan menjelaskan puasa. Puasa adalah menahan segala sesuatu seperti makan dan minum, menahan hawa nafsu yang dilakukan dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, jenis-jenis puasa yaitu puasa wajib, yaitu sebulan penuh di bulan Ramadan. Nah, lalu puasa sunnah Senin dan Kamis, terus puasa sunnah Ayyamul Bid atau puasa 3 hari berturut-turut di pertengahan bulan, puasa sunnah Arafah, dan puasa Tarwiyah. Selanjutnya tata cara merawat jenazah. Kewajiban merawat jenazah itu ada 4: memandikan, mengafani, mensolati, dan menguburkannya jenazah. Selanjutnya niat zakat fitrah. Nawaitu an ukhriza zakatal fitri anafsi fardolillahi ta'ala. Artinya, aku berniat menunaikan zakat fitrah untuk diriku sendiri, sesuatu kewajiban karena Allah Ta'ala. Ya, selanjutnya hadis talabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Maksud dari hadis tersebut adalah sebagai umat muslim menuntut ilmu adalah wajib hukumnya, karena peranan ilmu sangat penting dalam melakukan ibadah di dunia. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdillah Arfan dari Sangga Pelaksana. Jadi saya ingin menjelaskan materi yang sudah dijelaskan oleh Dewan Ambalan pada waktu itu saat pada saat saya latihan. Jadi materinya adalah memandikan jenazah. Berikut tata cara memandikan jenazah. 1. Meletakkan jenazah dengan kepala agak tinggi di tempat yang disediakan. Jadi jenazahnya kepalanya ditempatkan agak lebih tinggi dari tempatnya. Yang kedua, yang memandikan jenazah hendaklah memakai sarung tangan. Jadi di sini
Kalau jenazahnya itu laki-laki, jadi yang mandikan harus laki-laki. Jika perempuan, harus perempuan. Ketiga, ambil kain penutup dari jenazah dan ganti dengan kain basah agar auratnya tidak terlihat. Nah, saat memandikan jenazah ini, auratnya juga harus ditutupkan, tidak boleh terlihat. 4. Setelah itu, bersihkan giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiak, celah jari, tangan, dan kaki serta rambutnya. 5. Bersihkan kotoran jenazah, baik yang keluar dari depan maupun dari belakang terlebih dahulu. Caranya, tekan perutnya perlahan-lahan agar apa yang ada di dalamnya keluar. 6. Siram atau basuh seluruh anggota tubuh jenazah dengan air sabun. Jadi kalau mandikan jenazah itu harus pakai wangi-wangian juga. Nomor 7. Kemudian siram dengan air yang bersih sambil berniat sesuai jenis kelamin jenazah. Jadi untuk mandikan jenazah itu harus pakai niat juga. Jadi niat mandikan jenazah kalau perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul gusla adaan hazil mayyitati lillahi ta'ala. Untuk yang jenazah laki-laki, nawaitul gusla adaan hazal mayyiti lillahi ta'ala. Nah, sesudah berniat lalu siram atau basuh dari kepala hingga ujung kaki dengan air bersih. Siram sebelah kanan dan kiri masing-masing 3 kali. 9. Memiringkan jenazah ke kiri, basuh bagian lambung kanan sebelah belakang. Terus memiringkan jenazah ke kanan, basuh bagian lambung kirinya sebelah belakang. Jadi bergantian membersihkannya. 11. Siram dengan air kapur barus. Terus jenazah kemudian diwudukan seperti orang yang berwudu sebelum sholat. 14. Perlakukan jenazah dengan lembut saat membalik dan menggosok anggota tubuhnya. Terus jika keluar diwudukan seperti orang yang berwudu sebelum sholat. 14. Perlakukan jenazah dengan lembut saat membalik dan menggosok anggota tubuhnya. Terus, jika keluar dari jenazah itu najis setelah dimandikan dan mengenai badannya, wajib dibuang dan dimandikan lagi. Jika keluar najis setelah di atas kafan, tidak perlu diulangi mandinya, cukup hanya dengan membuang najis. Jadi kalau jenazah itu keluar najisnya dari depan atau belakang, dibersihkan lagi. Kalau di atas kafannya tidak usah. Terus nomor 16, bagi jenazah wanita, sanggul rambutnya harus dilepas dan dibiarkan terurai ke belakang. Setelah disiram dan dibersihkan, lalu dikeringkan dengan handuk dan dikepang. 17. Keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan handuk sehingga tidak membasahi keikafannya. Terus yang terakhir, selesai memandikan jenazah, berilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol sebelum dikafani. Biasanya menggunakan air kapur barus. Jadi setelah dimandikan, jenazah juga diberikan wangi-wangian. Nah, seperti itulah cara memandikan jenazah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.